Di hutan tak berujung, suara menderu dengan binatang setan terus berdering. Selama periode waktu ini, binatang iblis di pegunungan ini tampaknya mudah tersinggung, dan berbagai binatang iblis suci yang kuat bergegas di sekitar 4 tempat, seolah mencari sesuatu. Mereka terlihat sangat gila, tentu saja karena urutan kera petir yang kejam. Mereka ingin menangkap kembali Lei Yunyu. Untungnya, Qin Yichen terlalu terampil menutupi nafas. Meskipun dia buru-buru melarikan diri ke sini, jejak dan bahkan bau di sepanjang jalan telah dihapus olehnya secara menyeluruh. Gua itu juga ditutupi oleh tanaman merambat. Meskipun ada binatang setan terbang lewat sini, saya tidak menyadari ada sebuah gua di sini. Dalam sekejap mata, butuh 3 hari. Selama itu Qin Yichen tinggal di dalam gua. Pada suatu saat, matanya yang sedikit tertutup juga terbuka, dan siluet yang luwes dan anggun sudah berdiri di belakangnya. Apakah kamu pulih? Melihat siluet ini, Qin Yichen juga menghela nafas lega. Beberapa hari terakhir ada semakin banyak binatang setan dalam pencarian. Setelah ditemukan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat meninggalkan wanita ini hidup-hidup. Terima kasih, Lei Yunyu menatap Qin Yichen. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum. Di bawah senyum itu, beberapa cakrawala berkabut tampak memancarkan sinar terang. Lakukan saja itu saja, selama kau tidak melakukannya padaku. Qin Yichen terkekeh, berkata dengan ringan. Tatapan mau tidak mau melirik tubuh yang terakhir. Namun, saat ini di Lei Yunyu, dia telah mengenakan baju yang diubah dari True Origin, dan cahaya musim semi semacam itu telah ditutupi. Entah bagaimana, pikiran Qin Yichen melintas dengan sentuhan kekecewaan. Merasakan tatapan Qin Yichen, wajah Lei Yunyu tanpa sadar terangkat lagi, dan tubuhnya ditunjukkan oleh orang asing. Jika ditempatkan di waktu biasa, dia pasti akan mengalihkan pandangannya. Itu digali. Namun, pria ini menyelamatkan hidupnya. Apalagi, hanya perlu merawatnya saat itu. Meskipun dia tahu bahwa mata pria ini tidak memanfaatkannya, tetapi secara umum dia juga cukup memuaskan. Yang paling penting adalah membantunya membersihkan lukanya. Hei Lei, dia bisa pulih begitu cepat. Jadi, bagi Qin Yichen, rasa syukur di hatinya jauh lebih besar daripada kemarahan semacam itu. Sekarang kamu sudah kembali, ayo cepat keluar dari sini. Kera guntur yang kejam tidak begitu provokatif. Qin Yichen tidak bisa menahan batuk, kata tatapannya yang aneh. Namun, yang mengejutkannya, Lei Yunyu malah menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak berniat untuk pergi. Apakah kamu masih ingin bermasalah dengan monyet guntur yang kejam? Melihat gerakannya, Qin Yichen bertanya sejenak. Thundercloud sedikit mengangguk, jelas defaultnya. Melihat ekspresinya, Qin Yichen tidak berdaya untuk sementara waktu. Meskipun kera guntur yang kejam itu agak lemah, kekuatannya terlalu mengerikan. Pertarungan sebelumnya bisa dilihat, meski dalam masa kelemahan, kekuatan yang bisa meledak bukanlah yang bisa dikalahkan Lei Yunyu. Aku butuh binatang itu. Menghadapi kulit kompleks Qin Yichen, Lei Yun mengerang sedikit dan berkata dengan tegas. Kenapa kau menginginkan benda itu? Bukankah lebih baik menemukan kera guntur yang mengamuk di tingkat prefektur? Qin Yichen melirik mulutnya, berkata. Setelah berbicara, dia merasa seperti terlalu banyak bertanya, lalu menutup mulutnya lagi. Diam. Keluargaku telah membuat beberapa perubahan, dan kami membutuhkan anak binatang iblis dari 10 atribut petir. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen, Lei Yunyu menjelaskan kepadanya setelah bergumam sendiri. Apakah kamu mau? Mendengar ini, Qin Yichen juga sedikit terkejut, dan sesaat keheranan muncul di matanya. Dia tahu bahwa di 10.000 benua etnis, ada cara untuk berkorban. Anak binatang iblis dari 10 tingkat raksasa, saya khawatir keluarga monster petir akan mengorbankan keberadaan itu. Melihat kulit tercengang Qin Yichen, Lei Yunyu juga tersenyum pahit, setuju. Dari temperamen Lei Yunyu, Qin Yichen tidak sulit untuk dideteksi bahwa status yang terakhir dalam keluarga Lei Yao jelas tidak rendah. Menyelamatkan malu-malu raksasa seperti itu setidaknya bisa membuatnya berutang budi pada dirinya sendiri. Namun, yang terakhir bersikeras untuk menemukan masalah kera guntur yang mengamuk. Saya khawatir itu meminta masalah, dan bahkan mungkin terkubur di tangan kera guntur yang mengamuk. Karena itu, aku tidak akan menghentikanmu. Hei, sayang sekali obat mujarabku. Melihat bahwa Lei Yunyu telah mengambil keputusan, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu di sini sendirian? Lei Yunyu tertawa kecil dan menanyakan topik itu. Tuanku hampir tiba dan ingin aku mewarisi warisannya. Qin Yichen mengangkat bahu, berkata tanpa daya. Oh, Lei Yunyu mengangguk ringan, tetapi di matanya ada ekspresi aneh yang berkedip. Setelah sedikit mengerang, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia tiba-tiba bertanya, bisakah kamu membantuku? Membantu? Kakak perempuan, apakah Anda melihat saya terlalu tinggi? Mendengar ini, Qin Yichen dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan dia harus buru-buru menemukan burung pegar hijau, tetapi tidak ingin menimbulkan masalah kera guntur yang ganas. Bukankah Qin Yichen, pemilik yang dimiliki, takut dengan permintaanku dari seorang wanita?
Lei Yunyu mengerutkan kening, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Mata Qin Yichen sedikit membeku, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Tidak heran aku belum mendengar kabar darimu saat ini. Sepertinya Mo Sengda benar-benar tidak jauh. Dia telah melemparkanmu ke negeri bahaya ini. Ketika saya melihat ekspresi gugup Qin Yichen, Lei Yunyu berkata sambil tersenyum. Tenang, meskipun Anda telah dihargai di luar untuk harga yang membuat saya terpesona. Tetapi saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan dengan permusuhan yang dibuat. Kamu menakuti tuan muda dan mengira kamu akan memukulku. Setelah mendengar ini, pikiran Qin Yichen juga menghela nafas lega, dan tubuhnya yang kencang sedikit mengendur. Faktanya, dia bukan karena hadiahnya, tetapi karena dia salah mengira bahwa yang terakhir memahami ras manusianya sendiri. Jadi dia sangat gugup. Tolong aku bisa menjanjikan satu hal padamu. Lei Yun tertawa pelan, berkata. Oh, berjanji padaku. Apakah Anda tidak takut saya akan memprovokasi beberapa orang tua untuk melarikan diri keras Anda? Qin Yichen juga tertawa keras, bertanya sambil tersenyum tipis. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik teratas akan melakukannya untukmu, selama kamu menggunakan janji ini, aku dapat menjamin bahwa kamu aman. Lei Yun bahkan tidak memikirkannya, dia hanya berkata. Dalam kata-katanya, dia penuh percaya diri. Ini adalah kebanggaan ras puncak yang diwarisi selama bertahun-tahun. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengatakannya. Apa yang bisa saya bantu? Berbicaralah untuk mendengar, Qin Yichen bertanya sambil tersenyum di sudutnya.